Oke, shalom teman-teman. Kembali lagi bersama saya Nathan. Kali ini kita akan membahas mengenai pengangkatan atau rapture, Firdaus dan langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, mengapa saya ambil tema ini teman-teman? Karena memang kita harus mengerti kemana kita setelah meninggal kalau kita percaya Yesus. Apa yang harus kita alami nantinya. Mari kita bahas teman-teman secara perlahan-lahan. Mohon dimaklumi kalau ada kata-kata yang kurang jelas atau terburu-buru atau ada yang kekurangan. Mohon dimaklumi teman-teman, karena saya juga masih belajar. Saya bukan orang yang hebat. Karena memang selama di bumi kita masih banyak belajar ya, tidak ada yang merasa paling tahu dan paling bisa. Saya berusaha apa saja yang saya bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi berkat bagi kita semua dan juga bagi orang-orang lain sekitar kita. Jadi kalau teman-teman merasa renungan saya bisa menjadi berkat, teman-teman bisa bagikan pada orang lain. Semoga inilah yang mereka butuhkan, inilah yang mereka nantikan, pengertiannya seperti ini mungkin mereka butuh selama ini. Bagikan teman-teman, kita saling membantu orang lain yang belum mengenal Tuhan, kita saling berbagi. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, apa itu rapture atau pengangkatan teman-teman? Pengangkatan adalah rapture adalah pengangkatan orang kudus secara fisik jasmani, tapi dengan tubuh yang baru yang diubahkan menjadi tubuh kemuliaan bagi yang percaya Yesus dan hidup sungguh-sungguh dalam Yesus ke surga. Jadi pengangkatan itu kita diangkat secara fisik, teman-teman. Jadi tubuh kita yang sekarang ini, yang nanti ketika kita nanti meninggal teman-teman, atau kita nanti diangkat nanti sebelum kita meninggal, maka tubuh ini akan diubahkan teman-teman menjadi tubuh kemuliaan seperti tubuhnya Tuhan Yesus teman-teman. Waktu dia ke surga, ketika dia bangkit dari antara mati, dia naik ke surga dengan tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak ada lagi darah, tidak ada lagi daging yang fana seperti jadi tanah liat, tapi daging kemuliaan, tubuh kemuliaan, tidak bisa mati lagi. Nah, itu nanti yang kita alami kalau kita mengasihi Tuhan dan kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita akan mengalami kebangkitan orang mati, atau kita yang masih hidup ini nanti kita akan diubahkan seperti teman-teman. Kita menjadi tubuh yang baru dengan tubuh kemuliaan yang baru. Nah, 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52 berkata, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semuanya akan diubah. Jadi yang masih hidup teman-teman, misalnya Tuhan Yesus datang nanti ya di awan-awan ya. Jadi teman-teman atau kita yang masih hidup nanti kita diubahkan. Tapi mereka yang sudah mati, mereka dibangkitkan dari tanah, mereka dibangkitkan dari tubuh yang lama itu, dibangkitkan nanti diubahkan tubuh mereka menjadi tubuh yang tidak bisa binasa lagi, tubuh yang kekal. Jadi fisik yang kekal teman-teman diubahkan seperti itu. Ayat yang 52 berkata, dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaannya yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Dari dalam sekejap mata saja teman-teman, klik langsung Tuhan Yesus datang begitu, langsung berubah seperti itu teman-teman. Berubah dalam sekejap mata, tubuh kita dirubah menjadi baru, tubuh yang seperti Tuhan Yesus miliki begitu, tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak bisa binasa. Nah, saat dengar suara nafiri, nah itu langsung tubuh kita diubah, langsung jadi tubuh kemuliaan begitu. Seperti itu. Mari kita baca coba di Korintus 15 ayat 15 ya, kita baca supaya kita mengerti ya. Kita buka Alkitab. Ya. Coba teman, saya setting dia setting rotasinya. Ya. Kita buka tadi di Korintus ya teman-teman. Kita pelan-pelan aja ya teman-teman. Kita belajar pelan-pelan. Ya, sama-sama lah, kita namanya masih hidup di bumi, kita belajar. 15 ayat 51 ya. 15 ayat berapa tadi ya? 51 ya kok. 51. Oh ya, ini. Kita baca dalam perikopnya aja. Perikopnya itu kebahagiaan tubuh ya. Kita baca aja.
dari awal ya. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya bagaimana ke orang mati dibangkitkan, dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali. Kita pelan-pelan ya. Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Jadi tubuh yang dikehendaki Tuhan nanti kalau kita dibangkitkan, tubuh yang baru, tubuh yang lain yang diberikan Tuhan. Jadi tubuh yang lama ini bangkit nanti dirubah menjadi tubuh yang baru. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh surgawi, ada tubuh duniawi, dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh dunia. Ayat 40 ya. Ada tubuh surgawi, ada tubuh duniawi. Jadi ada tubuh surgawi. Jadi untuk masuk surga itu ada tubuh yang baru. Sedangkan tubuh duniawi yang ini yang kita masih hidup ini tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain, kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Jadi tubuh surgawi beda dengan tubuh duniawi yang sekarang ini. Nanti kita diubahkan dengan tubuh yang baru. Nah, kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam kehidupan. Contohnya kalau kita mau tanam apalah sayur lah, misalnya sayur sawi lah. Dengan benih itu harus mati dulu, harus ditabur di tanah dulu, dikubur, baru dia tumbuh. Begitu juga kita kalau nanti mati, atau kita sekarang menyalibkan daging kita, pikul salib dan sangkaliri, mematikan keinginan daging kita, itu sama saja kita lagi mematikan diri kita supaya nanti tumbuh benih yang tanaman yang baru. Begitu juga orang yang sudah meninggal nanti yang percaya Yesus akan bangkit dengan tubuh yang baru, tidak lagi dengan tubuh yang lama, tubuh yang baru. Begitu juga benih dia mati dulu dan menimbulkan benih yang baru, seperti itu. Begitu juga kita yang mungkin yang orang yang sudah meninggal dalam Yesus, mereka mati nanti dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, dengan tubuh yang baru, seperti itu, diubahkan dalam sekejap mata. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ayat 43, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Jadi tubuh kita ini lemah teman-teman, yang fisik sekarang yang kita hidup ini, yang kita tinggal ini lemah teman-teman. Daging ini lemah, gampang sakit, gampang capek, itu lemah teman. Nanti kalau digantikan tubuh yang baru nanti, tubuh yang tidak bisa sakit lagi teman-teman, tubuh yang kuat, yang penuh kekuatan. Makanya teman-teman sabar menderita buat Yesus sekarang, sungguh-sungguh dengan Yesus teman-teman. Nanti kita akan menikmati itu semua teman-teman. Kita menikmati tubuh yang luar biasa, kemuliaan yang tidak sakit lagi. Kita kuat, sehat, bahagia, dan sejahtera nanti teman-teman. Jadi sabar, bertahan dengan penderitaan, mengikuti Yesus, hidup benar, hidup kudus, berjuang sampai akhir. Nanti teman-teman akan mengalami. Kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama berjuang untuk menikmati hidup yang luar biasa itu teman-teman. Ayat 44, yang ditaburkan dalam adalah tubuh alamiah ini. Tapi yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jadi tubuh yang alamiah ini, yang jasmani, nanti ditaburkan, dimati, bagian tubuh rohania dibangkitkan dalam tubuh yang baru, tubuh rohania, tubuh yang ini mulia, tubuh yang lebih mulia daripada tubuh duniawi ini, begitu. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Seperti tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Jadi Adam terakhir itu adalah Yesus yang akan menjadi contoh tubuh yang baru. Yesus sudah bangkit, itu berarti kita akan memiliki tubuh seperti Yesus yang sudah bangkit, yang tidak bisa binasa lagi. Yesus sudah naik ke surga dengan tubuh kemuliaan. Makanya itu nanti kita akan mengalami hal yang sama seperti Yesus alami. Seperti itu. Jadi teman-teman sabar, bertahan dalam menghadapi tantangan, hidup benar bagi Tuhan sungguh-sungguh. Apapun masalahnya tetap cinta Yesus. Nanti kita akan menikmati semua ini. Dunia ini sementara teman-teman. Kita akan berjuang untuk hidup yang abadi bersama Yesus nanti. Bagi yang tidak percaya Yesus, ya sudahlah. Kita sudah berusaha menolong mereka, sudah berusaha untuk mengajak mereka tidak mau. Tidak apa-apa, tidak masalah. Mereka juga nanti ada hitungannya masing-masing. Mereka tidak masuk surga, ya mereka
hilang, binasa, hilang, sudah tidak ingat-ingat lagi. Seperti itu, seperti yang saya jelaskan tentang alam maut itu, teman-teman, dengar kembali. Jadi kita yang percaya Yesus ya sudah bersungguh-sungguh dengan Yesus, sungguh-sungguh sudah. Kalau orang lain tidak mau bertobat, tidak mau sungguh-sungguh dengan Yesus, atau tidak mau percaya Yesus, ya kita bisa apa, teman-teman? Kita sudah berusaha begitu. Dan penting sudahlah, kita yang sudah ikut Tuhan tetap setia ikut Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan, seperti itu. Supaya kita nanti mengalami hal seperti ini, menikmati hidup yang abadi bersama Tuhan Yesus di surga. Jadi manusia pertama berasal, ayat 46 dulu ya. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Yang mula-mula datang yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania, yaitu Yesus menjadi contoh. Adam kedua, yaitu Yesus. Manusia pertama berasal dari debu tanah yang bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga, yaitu Yesus. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia berasal dari surga. Jadi nanti kita punya fisik itu mirip sama Yesus di surga, begitu. Jadi kita makhluk-makhluk surgawi, sudah kita hidup abadi sudah yang tidak bisa binasa. Nah gitu. Sama seperti kita telah memakai rupa dari alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari surgawi. Kita memakai rupa surgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan padamu, bahwa daging dan darah ini tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan padamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semuanya akan diubah. Tidak mati semuanya, berarti ada yang masih hidup sekarang ini, tidak mengalami kematian, nanti pas Yesus datang masih ada yang hidup, nanti diubahkan tubuh yang baru. Yang mati nanti dibangkitkan, diubahkan tubuh yang baru, begitu. Dalam sekejap mata pada bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dibangkitkan dalam keadaan tidak binasa. Jadi saat dibangkit itu langsung berubah tubuhnya dengan tubuh yang tidak binasa, tubuh yang surgawi. Kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa itu harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Jadi tubuh yang kita yang binasa ini diganti dengan tubuh yang tidak bisa binasa. Dan yang dapat mati itu harus mengenakan yang tidak dapat mati. Yang kita yang dapat mati, fisik yang dapat mati, nanti ditelan dengan fisik yang tidak binasa, begitu. Tidak bisa lagi, yang darah dan air tidak bisa lagi masuk ke dalam kerajaan surga. Harus tubuh yang baru, tubuh yang abadi, tidak terbuat dari tanah liat yang fana ini, begitu. Dan sudah yang dapat binasa itu mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati itu mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan, hai maut di mana kemenangan. Jadi tidak ada kematian lagi, teman-teman. Ketika kita dipanggil kebangkitan yang kedua, atau kita yang diubahkan saat Tuhan Yesus datang, tidak ada kematian lagi, teman-teman. Tidak ada lagi kematian kedua. Kematian kedua itu bagi mereka yang tidak percaya Yesus, yang tinggalkan Yesus, yang murtad. Mereka akan mengalami kematian yang kedua. Mereka dibangkitkan dengan tubuh yang lama itu, tapi mereka akan binasa. Karena tubuh yang lama itu tidak bisa musnah, makanya mereka nanti mengalami kematian kedua. Tapi kita diubahkan, yang percaya sungguh-sungguh, diubahkan menjadi tubuh yang baru, teman-teman. Tubuh yang mulia, seperti tubuh surgawi. Sehingga Alkitab berkata, sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum. Tetapi syukur kepada Allah yang memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena kita saudara yang kasih, berilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Amin. Jadi kita berjuang, teman-teman. Saya akan terus membuat renungan banyak, teman-teman, buat kita semua. Semangat sampai akhir Tuhan Yesus datang. Kita akan tetap teguh dengan Yesus sampai kita semua diubahkan menjadi tubuh yang baru. Itu bagaimana kita menikmati surga. Oke? Lanjut lagi ya, teman-teman. Sudah mengerti raptur tua tadi, diubahkan tubuh yang baru, diangkat ke Tuhan, seperti itu. Kapan, bila mana raptur itu yang terjadi? Ya, pertama ketika bunyi sangkakalan atau nafiri. Kalau kita dengar bunyi sangkakalan nanti, berarti sudah siap-siap, sudah itu sudah nanti. Kalau kita dengar bunyi trompet, suara saya jelek. Kalau dengar suara trompet atau nafiri yang merdu, yang kuat, nah itu sudah, teman-teman, Yesus sudah datang. Seperti itu. 1 Tesalonika 4 ayat 16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Tuhan turun dari sorga saat bunyi nafiri, teman-teman, bunyi sangkakala, teman-teman, atau nafiri. Maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, Tuhan Yesus, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit.
Jadi mereka yang mati dalam Kristus akan jadi yang sudah mati ini dalam Yesus, yang hidup dengan sungguh-sungguh akan bangkit teman-teman. Seperti itu dari kematian. Mereka ada di Firdaus kala yang sungguh-sungguh dengan Yesus. Nanti mereka dibangkitkan kembali Tuhan, teman-teman, jadi memiliki tubuh yang baru. Mereka sedang menanti kita. Nanti saya jelaskan tentang Firdaus ya. Sesuai judul saya tentang Firdaus, dan saya jelaskan lagi ulang. Saya sudah sampaikan di renungan sebelumnya tentang alam maut itu dengan tentang neraka, ada kaitannya dengan Firdaus. Dan saya tambahkan lagi ulangi di sini lagi tentang Firdaus. Nah, 1 Korintus tadi sudah 15 ayat 2, dalam sekejap mati diubahkan. Coba kita baca di Tesalonika 4 ayat 16 ya. Supaya kita semakin mengerti. 1 Tesalonika 4 ayat 16 ya. Oke, kita belajar biar teman-teman. Santai, kita relax belajar Alkitab. Berapa ya? 1 Tesalonika 4. 1 Tesalonika 4 ayat 16 ya, sekitar ayat ini. Kedatangan Tuhan kita baca ya. Ayat 13. Selanjutnya kami tidak tahu saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Jadi orang-orang yang sudah meninggal teman-teman, tidak perlu kita tangisi lagi berlebihan teman-teman. Kalau mereka orang yang meninggal itu dia cinta Yesus sungguh-sungguh, dia mengasihi Tuhan Yesus sungguh-sungguh, sudah tidak usah kita tangisi. Nanti dia dibangkitkan teman-teman. Mengenai kebangkitan kita akan sama-sama diangkat ke Tuhan Yesus. Jadi tidak perlu kita tangisi seperti orang yang tidak punya Yesus saja, seperti orang yang kehilangan apa-apa. Kita sudah cukup boleh kita duka cita, kita sedih karena kita sayang dia sudah pergi duluan. Justru kita ini yang belum meninggal atau belum panggil Tuhan, justru kita inilah yang masih berjuang. Dia sudah selesai tugasnya, selesai perjuangannya. Tapi kalau dia sungguh-sungguh dengan Yesus, kita tidak perlu tangisi. Dia pasti masuk surga teman-teman, yakin itu. Ya, dia pasti selamat. Intinya kalau kita sudah yakin orang yang meninggal itu sangat mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, sudah tidak perlu kita tangisi lagi teman-teman. Dia sungguh sangat bersuka cita akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Tidak perlu kita bersuka cita lagi terlalu dalam. Seperti orang yang tidak punya pengharapan. Kita punya Yesus yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak perlu kita takuti lagi. Terus ayat 14. Karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Jadi nanti kita dikumpulkan bersama Yesus, yang sudah meninggal akan dibangkitkan, dikumpulkan bersama Yesus dalam Yesus. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Jadi kita masih hidup ini, jika Tuhan Yesus datang saat kita masih hidup ini teman-teman, mereka duluan nanti bangkit, baru kita yang masih hidup diubahkan. Mereka duluan diubahkan baru kita. Jadi kita tidak bisa mendahului mereka begitu. Seperti itu teman-teman. Siap pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat bersuara dan sangkala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga ya. Sudah itu kita hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Kita selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan teman-teman. Seperti itu. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan Tuhan. Jadi hiburkan perkataan ini kepada orang lain. Oke, sudah mengerti lah. Next ya. Jadi tadi saya bilang saat nafiri berbunyi, bunyi nafiri kalau teman-teman dengar, berarti sudah Tuhan Yesus sudah datang, siap-siap. Pada itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia. Ini Matius, Injil Matius. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia, Yesus Kristus di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap. Semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaan Tuhan Yesus datang. Dia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan meniup sangkakala yang seperti tadi ya. Bunyi nafir yang dahsyat, misalkan yang dahsyat bunyinya, mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihan. Jadi seperti tadi Tesalonika dan Korintus tadi, mereka mengumpulkan orang-orang dari seluruh penjuru bumi, dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Jadi dikumpulkan semua dari seluruh negara, bangsa dan negara ini. Semua orang yang masih Yesus sungguh-sungguh dikumpulkan dari satu, semua dirubah menjadi tubuh yang baru, kemudian dibangkit, yang mati dibangkitkan, yang masih hidup dirubah menjadi tubuh yang baru. Kita bertemu dengan Yesus di udara, seperti itu. Jadi luar biasa ya teman-teman. Itu yang kita nantikan nanti teman-teman. Jadi santai,
lakukan kebenaran, hidup sungguh-sungguh dengan Yesus, sudahlah, masa dunia itu hal yang biasa teman-teman. Nikmati hidup secara dunia gak masalah, yang penting tetap cinta Yesus, tetap sungguh-sungguh dengan Yesus. Kita di dunia ini untuk kita menjadi contoh teladan bagi orang-orang supaya mereka mengasihi Tuhan, ada pencipta alam semesta mereka. Karena manusia ini diciptakan Tuhan untuk manusia, tapi mereka memilih untuk tidak mau ikut Tuhan. Banyak orang tidak mau ikut Tuhan, mereka merasa mereka hebat. Makanya kita yang ikut Tuhan sungguh-sungguh, ayo kita sangat sungguh-sungguh dengan Tuhan, ajak mereka untuk terus cari Tuhan sungguh-sungguh supaya mereka juga mengalami keselamatan yang Tuhan janjikan, dan kita akan bertemu di udara bersama-sama dengan Tuhan Yesus nanti. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya, dan ya sudah tadi menyuruh sudah, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun tahu, malaikat-malaikat juga tidak, dan aku pun tidak, ya hanya Bapa sendiri. Jadi kita belum tahu waktunya kapan, kita menunggu saja. Yang penting kita stay berjaga-jaga, tetap setia dengan Tuhan Yesus, tetap cari Tuhan Yesus, bangkit hidup benar sungguh-sungguh, maka kita akan mengalami janji Tuhan seperti ini, pertemuan di udara bersama Tuhan Yesus dan para malaikat. Wow, luar biasa. Nah, kedua, kapan terjadi? Pertama kan tadi saya sudah bilang, kalau kita dengar bunyi zafiri, orang melihat ada Tuhan Yesus di surga turun, semua bangsa melihat. Jadi dari seluruh dunia ini melihat Tuhan Yesus yang sama. Jadi misalnya saya di Indonesia, ya kita di Indonesia melihat ya, Tuhan Yesus turun dari surga. Nanti di luar negeri mereka melihat hal yang sama yang kita lihat. Jadi tidak terbatas oleh jarak. Jadi Tuhan Yesus itu datang dalam bentuk yang kecil lah. Kita lihat dari ujungnya. Di sana di Amerika juga melihat hal yang sama, bentuk yang sama. Ya, jadi teman-teman sekarang kita lihat ya contoh. Sekarang ada teknologi blue beam ya. Suatu dibuat hologram seperti Tuhan Yesus muncul di langit. Nah, itu hati-hati teman-teman, itu tipuan. Saya sudah sampaikan di status atau di Facebook atau di berbagai media sosial yang saya punya, bahwa hati-hati dengan teknologi blue beam itu yang membuat hologram di langit, menampakkan Yesus di langit. Seperti kemarin waktu gerhana matahari, banyak di TikTok bilang ada penampakan Yesus di langit, penampakan Yesus. Ya, kita boleh ambil itu hikmat menjadi hal yang positif, tapi jangan sampai kita salah melihat bahwa itu sebenarnya bukan Yesus. Jangan-jangan itu hologram saja supaya manusia itu melihat Yesus dan menyembah itu, padahal itu hologram atau itu hanya gambaran sinar cahaya yang teknologi yang canggih yang membuat langit itu seperti memunculkan Yesus seperti itu. Jadi teman-teman baca di internet tentang hologram, tentang blue beam, itu luar biasa ya, proyek dari luar negeri yang nggak tahu lah maksudnya untuk apa ya. Kita lihat saja ke depan. Yang penting kita kalau sudah dengar bunyi sangkakala yang luar biasa, kalau seluruh negara melihat Yesus, itu Tuhan Yesus sudah datang. Dan inilah kehendak Dia, Yohanes 6 ayat 39 berkata, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikan kepadaku jangan ada yang hilang, tapi supaya kebangkitan pada akhir zaman. Jadi Yesus akan membangkitkan orang-orang yang mengasihi Dia pada akhir zaman. Jadi pada akhir zaman nanti Tuhan Yesus datang. Sebab inilah kehendak Bapakku, supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Nanti Yesus membangkitkan pada akhir zaman. Juga Marta bilang kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jadi semua orang-orang akan percaya akan kebangkitan pada akhir zaman. Jadi kita akan bangkit, teman-teman. Yang sudah mati akan bangkit, yang masih hidup akan diubahkan. Jadi luar biasa janji Yesus bahwa Dia akan datang untuk membangkitkan kita. Dia tidak ingin kita binasa, maksudnya tidak biarkan kita hidup hanya sebentar saja langsung mati, tapi Dia akan bangkitkan ya, supaya kita hidup lagi bersama-sama dengan Dia di surga abadi dengan tubuh kemuliaan. Seperti itu. Mengapa harus ada rapture, teman-teman? Begitu teman-teman, mengapa harus ada rapture? Mengapa harus ada pengangkatan? Satu yang saya tulis di sini, karena Tuhan ingin manusia itu hidup bersama dengan Tuhan selamanya di keabadian. Jadi Tuhan mau kita manusia ini yang cinta Tuhan, yang hidup untuk Tuhan, itu hidup bersama dengan Dia di surga atau di langit baru bumi baru. Nanti saya jelaskan langit baru bumi baru itu apa. Jadi Tuhan mau kita ini hidup dengan Dia seperti waktu dulu Dia dengan Adam dan Hawa. Dia mau tuh manusia yang Dia ciptakan serupa dengan segambar dengan Dia, itu hidup dengan Dia, dengan Allah Bapa. Tuhan Yesus itu mau dekat dengan kita, makanya Dia mau kita ada di sana di rumah Bapa, banyak tempat tinggal. Makanya Tuhan Yesus itu datang ke dunia ini untuk menebus kita dari dosa, karena dosa ini membuat manusia tidak bisa dekat dengan Allah.
tapi karena Yesus datang untuk menebus. Itulah aturan yang sudah ditetapkan, teman-teman. Jadi dia harus datang untuk menebus. Kalau tidak dengan cara itu, tidak cara lain lagi untuk bisa membawa manusia masuk surga, harus dengan penebusan. Tapi bagian saya, barang saya percaya Yesus, dia mengalami keselamatan begitu. Karena manusia ini tidak bisa hidup benar 100% kalau bukan karena darah Yesus atau kasih karunia Tuhan oleh darah Yesus yang membuat kita layak di hadapan Bapa. Makanya itu, teman-teman, tidak ada jalan lain lagi masuk surga. Hanya Yesus. Mau cari jalan lain, tidak ada jalan lain, teman-teman. Kasih tahu teman-teman yang saudara yang tidak percaya Yesus, kasih tahu tidak ada jalan lain lagi. Manusia itu bisa masuk surga hanya oleh Yesus, tidak ada jalan lain, teman-teman. Mau cari jalan tikus, tidak ada, hanya jalan Yesus, satu-satunya jalan, tidak ada. Kenapa? Memang begitu, sudah ditetapkan seperti itu. Karena manusia ini sudah jatuh. Manusia yang diciptakan Tuhan ini memilih untuk hidup meninggalkan Tuhan, begitu, atau tidak taat sama Tuhan. Karena Tuhan menjaga manusia itu kehendak bebas, makanya manusia itu berbebas memilih hidup untuk Tuhan atau hidup untuk keinginannya. Yang tidak ikut Tuhan dibinasakan, dihapuskan, dihilangkan dari dunia. Yang sungguh-sungguh dengan Tuhan masuk ke surga. Jadi ada yang sungguh-sungguh dengan Tuhan masuk surga, ada yang tidak sungguh-sungguh tidak masuk surga, masuk neraka, alam maut, dia hilangkan sudah. Yang sungguh-sungguh dengan Tuhan masuk ke surga. Itu begitu, sudah hidup seperti itu. Bukan Tuhan ini egois, tidak, memang ada aturan. Jadi kita ikut aturan Tuhan ke surga. Karena namanya dia pencipta, Tuhan pencipta. Dia melakukan, dia buat aturan yang terbaik, tepat. Siapa yang melakukan, dia akan mendapatkan surga. Yang percaya hidup untuk Yesus masuk surga, seperti itu. Tidak ada jalan lain lagi. Apapun tawaran dunia mau jalan, tidak ada jalan lain. Hanya Yesus. Yohanes 3 ayat 18 sudah tahu ya. Yohanes 14 ayat 18 berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Yesus akan datang kembali, teman-teman. Itu janjinya. Yohanes 14 ayat 3 sampai 4. Dan bila aku telah pergi ke situ, ke surga, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Makanya Tuhan Yesus tuh mengapa harus ada itu? Dia mau bawa kita ke tempat yang baru, ke tempat yang abadi bersama Dia. Begitu. Seperti itu. Karena bumi ini sudah rusak karena kesalahan kita. Makanya karena bumi ini sudah rusak, Tuhan mau rubah, mau ganti dengan langit baru, bumi baru. Nanti saya jelaskan seperti itu, teman-teman. Dan kemana aku pergi, kamu juga ada jalan ke situ. Tahu jalan ke situ. Karena bumi tempat yang fana, teman-teman. Tidak bisa untuk selamanya bumi ini abadi. Harus dirubah karena bumi ini sudah dosa, kotor, begitu. Seperti itu. 1 Raja-Raja 2 ayat 2. Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu berlaku seperti laki-laki. Seperti itu. Lanjut lagi ya, teman-teman. Karena tubuh kita ini fana, harus diganti dengan tubuh yang baru, masuk ke tempat untuk masuk ke tempat yang baru atau surga atau tempat yang harus menggunakan tubuh yang baru, tubuh yang tidak fana. Memang begitu aturannya, begitu yang Tuhan mau. Tidak ada cara lain, itu hanya caranya Tuhan yang Tuhan sudah atur sedemikian rupa. Seperti itu. Ya Bapa, aku mau supaya di mana aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, akan mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi kita akan memandang Yesus di surga, melihat Yesus dengan muka, luar biasa ya. Nanti 8 ayat 11, aku berkata padamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham dan Ishak di Yakub di kerajaan surga. Banyak orang dari timur dan barat datang, begitu. Ini dia mengomong kepada orang ahli Taurat ya, yang tidak mau percaya Yesus sebagai Tuhan Yesus. Begitu. Jadi kita orang-orang yang sebenarnya yang bukan bangsa pilihan, tapi dipilih Tuhan, dibawa Tuhan, Tuhan mau membawa kita juga melewat kerajaan surga. Itu luar biasa. Wahyu 20 ayat 6, berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Itu, dan kematian yang kedua tidak berkuasa lagi. Sebenarnya kematian yang kedua tidak bisa berkuasa lagi karena Yesus sudah mengalahkan maut, sudah ganti yang tubuh baru, tidak bisa binasa lagi. Tapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Mereka akan merintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Nanti 1000 tahun lagi, nanti ada masa 1000 tahun di mana kita akan memerintah bersama-sama Kristus. Jadi kita ini orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mungkin ada orang pilihan-pilihan tertentu yang akan memerintah bersama-sama dengan Yesus di kerajaan 1000 tahun. Jadi ya teman-teman, kalau teman-teman sungguh-sungguh dengan Yesus, mungkin teman-teman
mendapat bagian ini, yaitu memerintah bersama-sama dengan Yesus di kerajaan 1000 tahun. Dipilih Tuhan untuk memerintah bersama-sama dengan dia. Yaitu berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian. Jadi orang yang dapat bagian dalam kebangkitan yang pertama ini, itu kebatian yang tidak berkesalahan mereka, dan mereka akan menjadi imam Allah. Jadi kita akan menjadi imam Allah dan Kristus. Imam Allah dan imam Allah dan imam Kristus. Begitu kan, mereka akan memerintah sebagai raja. Memerintah sebagai raja. Luar biasa ya. Nanti ada pemerintahan teman-teman. Jadi kerajaan surga itu namanya kerajaan surga. Berarti ada pemerintahan seperti dunia ini. Seperti kerajaan-kerajaan. Bapa Tuhan Yesus adalah raja, kita adalah rakyat. Kita akan diangkat juga menjadi raja seperti gubernur-gubernur begitu. Jadi surga itu tidak seperti hanya kita menyembah, tapi ada kerajaan, ada pemerintahan teman-teman. Seperti itu. Seperti kita di bumi ada pemerintahan seperti itu. Apalagi anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersama di atas tahta kemuliaannya. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersama di atas tahta kemuliaannya. Yes, amin. Oleh sebuah bangsa akan dikumpulkan di hadapan, ia akan memisahkan mereka daripada suara seperti gembala memisahkan domba dari kami. Jadi dari semua bangsa dikumpulkan, nanti dipisahkan bersama malaikat. Maka Tuhan pisahkan mana yang masuk surga, mana yang tidak. Yang tidak masuk surga ya siap mengalami ini penghakiman, keadilan, penghakiman. Tapi yang percaya Yesus tidak lagi mengalami penghakiman teman-teman, tapi mereka diukur untuk upah nanti mereka, untuk upah kita nanti di surga, apa yang kita dapatkan, apa yang dulu. Tapi yang sudah tidak percaya Yesus, yang meninggalkan Yesus, yang hidup amburadul, yang tidak sungguh-sungguh nanya Yesus, mencari Yesus sungguh-sungguh, tidak masuk surga lagi, dipisahkan. Itu kambing domba masuk surga seperti itu. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, marilah hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia jadikan. Begitu. Jadi kita akan menikmati kerajaan Allah yang luar biasa teman-teman. Makanya sekarang ayo cari sungguh-sungguh teman-teman. Sungguh-sungguh. Masih banyak waktu, kesempatan, gunakan sungguh. Seperti itu. Ucap Yesus, engkau telah mengatakannya, tetapi aku berkata padamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan akan datang dari awan-awan di langit. Daniel 7 ayat 13 dan 14 berkata, aku terus melihat dalam penglihatan, malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lain usianya, yaitu Bapa itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan, kemuliaan, dan kekuasaan keperajaan, maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya adalah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaan yang tidak akan musnah. Jadi saya sudah jelaskan ya di pelajaran tentang siapa Tuhan itu ya, bahwa Yesus yang dipercayakan Bapa untuk memerintah dunia ini, memerintah bangsa-bangsa. Yesus diberikan mandat yang luar biasa, adalah anak Allah yang sejati, anak Allah yang tunggal. Dia dan Bapa adalah satu, tidak bisa dipisahkan teman-teman, saling mengasihi, dan Yesus yang akan memerintah selama-lamanya. Dia yang berkorban untuk kita selamat. Jadi Yesus diberikan hak penuh untuk memerintah kita. Dia sangat mengasihi kita, makanya dia datang untuk menyelamatkan kita teman-teman. Bagi siapa yang percaya kepada Yesus dan hidup sungguh-sungguh, dia selamat. Tuhan Yesus akan bawa pulang menikmati surga yang luar biasa teman-teman. Jadi bersyukurlah kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang mau mati bagi kita, yang mau menyelamatkan kita, yang mau menebus kita dari kebinasan supaya kita mempunyai hidup yang kekal. Luar biasa Tuhan Yesus itu. Seperti itu. Karena tubuh kita ini fana teman-teman. Karena tubuh kita fana ini, makanya kita harus mengalami pengangkatan. Kita harus menikmati hidup yang luar biasa abadi. Makanya kita harus mengalami pembangkitan, dirubah menjadi tubuh yang abadi teman-teman. Karena dunia ini adalah dunia yang fana teman-teman. Kenapa saya bilang fana? Memang karena dibentuk memang untuk binasa teman-teman, untuk diganti dengan tubuh yang tidak binasa, seperti itu. 1 ayat 2 berkata, aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Seperti itu. Ini kata di Raja 2 ayat 2. Roma 6 ayat 12 berkata, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Tubuh ini fana teman-teman. Tubuh ini tidak abadi. Bisa mati, bisa rusak, bisa sakit, bisa keriput, bisa kembali dari tanah, ditabrak orang misalnya,
fana gitu. Yang penting itu yaitu jiwa roh kita cinta Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita pakai tubuh ini, kita salibkan tubuh ini, kita kita tunduk pada keinginan roh, keinginan roh yang terjadi, bukan keinginan daging, supaya tubuh ini mati dan kehendak Tuhan yang berkuasa tubuh ini, seperti itu. Karena tubuh ini fana teman-teman, banyak kelemahan, makanya kita harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam kamu, maka ia akan telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam dalam kamu. Jadi roh kudus ada dalam kita ini sekarang, ada roh kudus ada dalam diri kita nih teman-teman. Nah roh kudus itu akan membangkitkan kita. Atas perintah Allah, roh kudus akan membangkitkan kita jadi tubuh yang abadi, menggantikan tubuh yang abadi. Seperti Yesus itu dibangkitkan oleh roh. Begitu roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam kamu, maka ia telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana. Tubuh yang fana ini dihidupkan kembali tapi diubahkan menjadi tubuh yang baru. Seperti itu teman-teman. 2 Korintus 5 ayat 1-4 berkata, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan satu kemah kediaman di surga bagi kita. Dibongkar, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia, itu tubuh abadi nanti dikasih. Selama kita dalam kemah ini, selama kita dalam kemah ini, dalam tubuh ini, kita mengeluh, ya benar, kita sering mengeluh karena sakit atau karena capek, mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Jadi semua orang di dunia ini mengeluh teman-teman, mengeluh karena capek kerja siang malam apa. Karena memang tubuh ini memang fana teman-teman, makanya nanti diubahkan tubuh baru. Kalau kita sungguh-sungguh dengan Yesus, tantangan kita adalah hidup sungguh-sungguh dengan Yesus, maka nanti kita akan mengalami kebangkitan dengan tubuh yang abadi bersama Yesus teman-teman. Luar biasa ya. Itulah perjalanan kita teman-teman. Memang itu aturannya Tuhan, begitulah yang dia buat. Begitu kita harus hidup untuk cinta Yesus sungguh-sungguh supaya kita dibangkitkan. Itu dia punya aturan teman, tidak ada cara lain teman-teman. Sebab dengan dia bikin kita berpaling dan tidak kedapatan terlancang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, tubuh ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Seperti itu. Jadi kita nih sedang menunggu kapan Yesus datang, kapan kesudahannya, kapan Tuhan Yesus menyudahi penderitaan. Kita sabar menantikan sampai mungkin kita meninggal, atau mungkin Tuhan Yesus, kita sudah meninggal, Tuhan Yesus sudah datang. Seperti itu. Jadi ya bertahan, nikmati hidup ini indah teman-teman. Kalau kita mengenal kebenaran, kalau kita rajin baca Alkitab, mendengar lagu rohani, wah luar biasa indah sebenarnya teman-teman jalan hidup di dunia ini. Asalkan kita dengan Yesus, kita mengasihi Yesus, kita belajar mendengar firman Tuhan, kita hidup bersama-sama dengan orang-orang seiman, kita saling berbagi kasih. Wah luar biasa indah teman-teman. Hanya rumit itu karena kita mau didewasakan, kita masih dilatih, begitu. Ada tantangan. Mungkin kita belum pernah mengalami persoalan seperti itu ya, karena kita stres, kadang kita hidup begitu sudah teman-teman. Yang penting kita jangan jauh dengan Yesus. Kita hidup harus cari Tuhan supaya kita hidupnya benar, kudus, seperti itu teman-teman. Nikmati selama ada Yesus, bersama Yesus pasti bisa, tidak yang mustahil. Asalkan kita setia, bertahan, apapun yang terjadi, masalah mau terjadi, Yesus tetap yang terbaik, begitu. Seperti itu. Nah bumi ini akan hancur Tuhan karena dosa. Bumi akan dihancurkan teman-teman, seperti air bah waktu Nuh mau naik Tuhan sudah lihat manusia sangat berdosa, makanya Nuh jadi salah satu contoh dan keluarganya yang cari Tuhan sungguh-sungguh, mereka tidak binasa, sedangkan yang lain dibinasakan Tuhan. Seperti itu karena berdosa, begitu. Maka Tuhan musnahkan dengan air bah. Nanti bumi ini juga akan dimusnahkan tapi dengan api. Kita baca di 2 Petrus 3 ayat 10 ayat sampai 11 berkata, tapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada atasnya akan hilang lenyap. Semua bumi ini, langit ini yang sekarang ini akan hilang lenyap, yang kita tinggal sekarang ini. Itu bumi ini akan lenyap, unsur dunia hangus dalam dahsyat gitu.
langit yang lenyap, langit yang ini ya, langit yang di atas ini kita sekarang, bukan langit yang surga, tapi langit yang ini, yang di bumi ini, di atas bumi ini, seperti itu. Akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi teman-teman, ayo kita hidup suci, kita saleh sama-sama teman-teman. Saya juga punya kelemahan, saya juga punya kekurangan, tapi saya mau bangkit, saya mau maju, saya tidak mau menyerah untuk hidup benar bagi Tuhan. Saya tetap bangkit maju untuk hidup suci. Walaupun kita masih banyak kelemahan, kekurangan, atau mungkin kelemahan apalah, yang penting Yesus lah, intinya Yesus, kita dekat dengan Yesus, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Pokoknya lakukan apa yang Tuhan mau ya. Nikmati hidup ini dunia dengan cara yang benar. Jadi berkat kita sampaikan Injil kepada orang lain, bagikan kebenaran firman supaya mereka diselamatkan. Lakukan itu setiap hari. Cari Tuhan sungguh-sungguh ya. Kita akan mengalami keselamatan yang Tuhan janjikan. Jangan sampai kita gugur di akhir begitu. Bagaimana bisa mengalami rapture? Nah, sebelum saya bahas ini, saya menceritakan sedikit pengalaman saya. Saya pernah mengalami mimpi atau mungkin penglihatan atau apa. Saya mengalami mimpi bahwa rapture akan terjadi tidak lama lagi. Itu yang saya mimpi teman-teman. Mungkin teman-teman boleh mengomentari atau mungkin tidak percaya atau tidak. Saya mengalami mimpi bahwa rapture itu terjadi. Saya mengalami pengangkatan. Wow, luar biasa, tiba-tiba teman-teman saya mengalami malam-malam teman. Saya mimpi itu malam-malam, itu terjadi malam-malam teman-teman. Bukan harus malam ya, bukan harus patokan malam nanti yang Tuhan Yesus datang harus malam. Jadi mimpi ini sekedar mimpi teman-teman, bukan harus sesuatu yang harus dipatokkan atau sama seperti mimpi saya teman. Tidak. Ini hanya cuma mimpi aja. Saya mimpi bahwa saya pengangkatan malam-malam di saat orang semua lagi sibuk rame-rame, tiba-tiba pengangkatan terjadi. Begitu tiba-tiba saya rasa tubuh saya terangkat teman-teman. Dan saya merasa itu, saya tahu, saya lihat Tuhan turun dari surga. Ada satu titik surga muncul. Saya langsung tahu teman-teman. Saya tahu ini Tuhan Yesus. Dari hati saya sudah tahu bahwa ini Tuhan Yesus datang. Teman-teman. Jadi saya yakin seperti firman Tuhan berkata, kalau kita mengenal Yesus, suara gembala kita, domba itu mengenal suara gembala. Jadi kalau kita tahu Yesus datang, kita sudah tahu teman-teman. Bahwa Tuhan Yesus datang. Jadi Roh Kudus sudah memberitahu bahwa Tuhan Yesus datang. Jadi saya rasa seperti saya sudah tahu gitu. Jadi saya tidak bilang ini apa nih, apa yang di langit. Tapi dalam insting, karena saya sudah pernah baca Alkitab bahwa Tuhan Yesus akan datang di awan-awan dari langit turun, Tuhan Yesus turun dari surga. Jadi saya tahu itu Tuhan Yesus turun dari surga. Langsung dalam mimpi itu saya lihat Tuhan Yesus datang turun. Langsung tubuh saya ini langsung terangkat teman-teman, langsung terangkat begitu. Seperti melayang teman-teman. Dan saya rasa itu seperti nyata teman-teman. Malam-malam terjadi begitu, cahaya di langit. Dan saya rasa itu nyata, rasa kayak benar-benar terjadi pengangkatan teman-teman. Dan saya merasa wow, Tuhan terima kasih, saya bilang. Saya sudah mengalami pengangkatan. Tuhan terima kasih. Ini yang saya nantikan. Ini yang saya tunggu. Saya rasa kayak sudah benar terjadi teman-teman. Dan saya sudah sangat senang, bahagia. Dan saya tidak mau lagi. Saya tidak mau hidup susah lagi. Sudah menderita lagi. Sudah tidak ribet lagi dalam hidup. Saya sudah mengalami pengangkatan. Saya rasa luar biasa teman-teman. Ini yang saya nantikan. Seperti tadi Tesalonika atau Korintus bilang, hiburkan dengan orang dengan perkataan ini. Dan saya merasa wow, luar biasa mengalami pengangkatan teman-teman. Saya rasa seperti nyata teman-teman. Saya tidak mau lagi mau hidup dari dunia. Saya mau bangkit sama Yesus begitu. Saya rasa luar biasa. Saya pikir ini nyata. Tiba-tiba, saya sadar teman-teman. Ternyata itu hanya mimpi yang nyata. Dan saya rasa Tuhan, kenapa tidak benaran saja terjadi? Kenapa harus cuma mimpi? Dan saya merasa kalau itu terjadi benar luar biasa ya teman-teman, bahwa semua perjuangan kita tidak ada sia-sia, luar biasa. Pengangkatan ini wow, saya rasa sukacita teman-teman. Saya rasa bebas, rasa wow, ini yang saya tunggu dari dulu. Dan itu cuma mimpi teman-teman. Tuhan. Jadi ini mimpi ini mendorong saya teman-teman untuk saya lebih sungguh-sungguh dan membuat saya sangat menantikan pengangkatan itu teman-teman. Dan saya tidak mau gugur teman-teman. Pada akhirnya saya jadi orang yang meninggalkan Tuhan. Saya tidak mau teman-teman. Saya butuh teman-teman dukung doa buat saya, untuk saya tetap setia dengan Tuhan. Saling mendoakan Tuhan sampai pada akhir zaman. Saya menantikan Tuhan Yesus datang menyebut kita. Itu harapan yang kita nantikan teman-teman. Pertemuan terakhir dengan surga. Pertemuan kedatangan Yesus itu luar biasa. Pertemuan udah luar biasa.
Ya mimpi saya itu dan saya tidak pernah lupa sampai sekarang saya ingat itu teman-teman. 2 tahun lalu kalau nggak salah ya teman-teman, awal tahun 2022 awal tahun itu saya mimpi. Luar biasa. Saya lihat ini menjadi dorongan semangat buat kita untuk kita semakin sungguh-sungguh dalam Tuhan. Nah kita lanjut lagi ya teman-teman. Nah bagaimana bisa mengalami rapture? Satu, percaya Yesus Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan Raja dan Juru Selamat kita pribadi. Tidak boleh ada yang lain teman-teman. Lakukan perintahnya sampai akhir. Mengalami kebangkitan tubuh. Ya kita mengalami kebangkitan tubuh atau tubuh yang dirubahkan. Itu yang baru kita mengalami rapture. Berjaga-jaga teman-teman. Berjaga-jaga. Kita berkata karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu pada hari manapun Tuhan mau datang. Jadi kita harus siap sedia. Hidup suci, hidup kudus, berjuang hidup benar. Sampai pada Yesus datang. Teng. Bunyi sangkakala, bunyi nafiri. Kita diangkat teman-teman. Selesailah semua dunia ini berakhir. In the end. Berakhirlah semua dunia ini. Kita mengalami hidup yang abadi. Tapi katalah ini jika tuan rumahmu tahu bahwa waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Siap itu hendaklah kamu juga siap sedia teman-teman, karena anak manusia atau Tuhan Yesus datang pada saat yang tidak kamu duga. Begitu. Karena kita tidak duga seperti yang saya mimpi itu teman-teman. Saya tidak duga teman-teman tiba. Karena di malam-malam begini tempat yang ramai. Saya mimpi tempat yang ramai. Tiba-tiba cahaya muncul dari langit. Tiba-tiba langsung tubuh saya terangkat teman-teman. Dan saya langsung tahu itu Yesus. Langsung tubuh saya terangkat teman-teman. Dan saya rasa wow luar biasa. Sudah selesai ini. Saya bangga sekali. Saya terharu. Saya rasa itu seperti nyata. Dan sudah terangkat lama-lama tiba-tiba. Nah sadar teman-teman mimpi. Ya Tuhan kenapa tidak benaran saja. Begitu. Seperti itu. Jadi kita harus berjaga-jaga teman, tiap hari berjaga-jaga dan saya terus mendoakan teman-teman untuk teman-teman yang mendengar ini bisa menjadi berkat. Teman-teman sampaikan apa yang sudah sampaikan, bagikan kepada saudara-saudara teman-teman. Apa yang saya sampaikan ini semoga menjadi berkat untuk teman-teman, saudara teman-teman bisa sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Seperti itu. Nah tokoh-tokoh Alkitab yang pernah mengalami rapture. Nah ini ada khusus orang tertentu yang mengalami rapture ya teman-teman yang sudah mengalami pengangkatan. Pertama Yesus. Dia mengalami rapture yaitu kebangkitan. Dia bangkit dari orang mati, dia mengalahkan maut, dia naik ke surga. Dia mengalami rapture. Tapi Henok dia mengalami rapture tapi dia tidak mengalami kebangkitan. Henok dan Elia. Dan Henok dan Elia itu saya mencurigai teman-teman mereka masuk ke Firdaus dengan tubuh yang sudah diubahkan. Jadi mereka masuk di situ mereka sudah diubahkan dengan tubuh yang mulia teman-teman. Itu mungkin pandangan saya teman-teman. Kalau mungkin di Alkitab tidak tercatat secara tersurat, tapi saya berasumsi bahwa mereka sudah diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Begitu diubah, begitu. Karena ada orang-orang khusus tertentu yang diubahkan. Seperti itu. Ya mereka memang sungguh-sungguh dengan Tuhan, bayar harga mati-matian untuk Tuhan, untuk keselamatan orang mereka berkorban untuk melakukan kehendak Tuhan. Saya lihat berpuasa 4 bulan 4 malam, naik ke gunung untuk berdoa kepada Tuhan. Henok juga sangat bergaul karib dengan Tuhan walaupun Henok tidak diceritakan secara detail kehidupannya, tapi di situ berkata bahwa dia sangat bergaul dengan Tuhan, erat dengan Tuhan sehingga dia diangkat Tuhan ke surga. Lalu orang benar yang mati sekarang di mana? Nah, orang yang benar yang mati sekarang di mana yang percaya mereka sekarang di Firdaus teman-teman. Seperti yang saya sudah sampaikan di renungan sebelumnya teman-teman tentang alam orang mati yaitu salah satu Firdaus. Nah Firdaus itu adalah tempat di mana orang yang masih tua yang mencintai Yesus sungguh-sungguh, yang masih Tuhan sungguh-sungguh hidup buat Tuhan. Mereka sekarang itu yang mati, tubuhnya mereka di tanah, fisik roh atau jiwa mereka itu ada di Firdaus di surga yang ketiga. Mereka di sana menanti. Mereka itu surga tapi mereka masih menunggu kita teman-teman, menanti. Mereka sudah menikmati hidup di sana yang bagus dengan roh, dengan jiwa mereka. Mereka menikmati bersama Tuhan Yesus di Firdaus itu. Mereka sekarang di sana teman-teman. Itu yang menurut yang saya yakini ada dalam kitab. Mereka di sana teman-teman. Mereka sedang menikmati sukacita bersama Tuhan di Firdaus. Nah Firdaus itu yang saya tangkap di sini adalah taman Allah. Taman Allah atau taman Allah lah seperti suatu wilayah lah begitu. Wahyu 2 ayat 7 berkata, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Taman Firdaus Allah. Jadi di Firdaus itu ada taman. Begitu. Ada taman Allah di situ.
Jadi orang yang mati yang dalam Yesus sekarang ini mereka ada di Firdaus. Mereka tidak tidur di tanah atau mereka di mana roh mereka gentayangan di mana. Tidak teman-teman. Mereka ada di tempat yang damai, yaitu di Firdaus, di surga di tingkat yang ketiga. Mereka belum masuk ke langit baru, bumi belum ada gitu. Mereka masih bertahan bersama, masih di Firdaus. Saya menantikan kita nanti begitu. Jadi mereka sudah selesai perjuangan mereka di sana. Mereka sudah abadi tenang di sana dengan roh dan jiwa. Mereka belum dibangkitkan fisik. Nanti mereka dibangkitkan teman-teman. Jadi mereka masih dalam keadaan roh dan jiwa. Mereka masih di Firdaus teman-teman. Mereka sukacita sambil menunggu kita nanti untuk kita bersama-sama bertemu mereka. Jadi orang-orang yang kita kasih sudah meninggal di dalam Yesus, yang cinta Yesus, mereka di sana. Mereka menantikan kita. Makanya kita ini berjuang teman-teman untuk bisa bertemu dengan mereka yang di Firdaus. Nanti kita sama-sama bertemu mereka. Jadi sabar ya teman. Ayo kita berjuang sama-sama. Seperti itu. Nah, Firdaus itu tempat sementara orang benar untuk menunggu kebangkitan, untuk tinggal bersama semua orang kudus di langit baru. Nanti mereka akan dibangkitkan sama-sama dengan kita. Nanti kita semua akan masuk ke langit baru, bumi yang baru. Nanti saya jelaskan langit baru, bumi baru setelah ini teman-teman. Nah, Firdaus itu bagian ketiga dari surga yang saya sudah jelaskan di renungan sebelumnya teman-teman. Silakan teman-teman dengar kembali. Seperti itu. Apa yang dilakukan orang di Firdaus saat ini? Ya bersenang-senang teman-teman, sukacita lah bersama Tuhan. Sudah selesai penderitaan mereka, ya sudah surga, sudah di tempat di Firdaus begitu. Saya menantikan kebangkitan nanti, bermain dengan orang-orang lain yang selamat. Ya mereka bermain sukacita seperti taman. Namanya tadi bisa bilang taman Allah. Luar biasa ya, taman Allah yang luar biasa, Firdaus itu. Mereka bisa menikmati Tuhan Yesus, makan buah pohon. Mereka makan roh dan jiwa itu bisa makan teman-teman. Kan di situ adalah buah pohon. Ya makan tidak bisa lagi manusia makan, harus permisi ya, mohon maaf ya, harus mengeluarkan kotoran. Tidak, makan abadi tidak bisa. Makanan di sana tidak bisa meninggalkan ampas. Atau makan habis terpakai semua, tidak ada yang sisa. Seperti itu. Wahyu 2 ayat 7 berkata, siapa bertelinga sudah tadi taman Firdaus Allah. Kejadian 2 ayat 9. Nah, di sini saya menggarisbawahi bahwa taman Firdaus itu adalah taman Eden, teman-teman. Itulah menurut saya, itulah taman Eden. Karena tadi dia bilang di Alkitab berkata bahwa barang siapa akan kuberi makan dari pohon kehidupan. Nah, pohon kehidupan teman-teman, pernah teman-teman ingat waktu di Kejadian, pohon pengetahuan yang baik dan buruk dan pohon kehidupan. Nah, pohon kehidupan itu teman-teman adanya di mana teman-teman? Perjanjian lama, di Taman Eden, taman di Eden, taman di Firdaus. Jadi pohon kehidupan itu yang saya yakini teman-teman, mungkin ya teman-teman punya pendapatan, tapi saya yakini bahwa Taman Eden itu adalah Firdaus teman-teman, yang sudah dibawa Tuhan kembali ke tempatnya, tidak dilihat manusia lagi. Tidak bisa lihat manusia karena manusia berdosa waktu itu. Hawa dan Adam berdosa. Mereka dikeluarkan dari Taman Eden, dibuang kembali ke bumi dari tempat mereka asal karena mereka sudah berdosa di Taman Allah. Mereka harus dibuang, tidak bisa lagi di Taman Eden karena Taman Eden taman yang suci. Mereka dibuang, tidak boleh lagi. Nanti mereka makan pohon kehidupan, nanti mereka hidup selama-lamanya. Jadi mereka dibuang. Memang sudah rencana Tuhan seperti itu. Jadi mereka dikeluarkan dari Taman Eden. Jadi kita baca ayatnya. Kejadian 2 ayat 9 berkata, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menaik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Jadi di tengah-tengah taman itu ada pohon kehidupan, Taman Eden atau Taman Firdaus. Yang saya maksudkan itu ada pohon, di tengah-tengah itu ada pohon kehidupan dan juga serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Yang makan itu kan, yang mereka makan itu kan pohon pengetahuan baik dan jahat. Sedangkan buah pohon kehidupan tidak mereka makan. Tuhan cegah mereka jangan sampai makan. Tuhan mau nanti dulu, nanti kau makan, nanti setelah nanti kau selamat bertemu Yesus baru makan pohon kehidupan itu. Dan banyak orang berasumsi pohon kehidupan adalah Yesus. Ya bisa, mungkin seperti itu ya. Seperti itu. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Berarti saat manusia makan pohon pengetahuan baik dan buruk, jahat. Nah, Alkitab berkata, Allah berkata, sesungguhnya Allah berkata, ya Tuhan Yesus dan Bapa berkata bahwa sesungguhnya manusia itu
telah menjadi seperti salah satu dari kita. Jadi ketika manusia itu makan tuh buah, dia menjadi punya hikmat sama seperti kita, seperti Tuhan, dan tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi ketika kita makan, dulu mereka belum makan itu, mereka belum tahu baik dan jahat. Tapi ketika makan buah itu mereka tahu, mereka seperti Tuhan. Jadi seperti itu. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Jadi Tuhan menghendaki itu manusia jangan hidup selama-lamanya, belum waktunya nanti. Dulu Tuhan Yesus sudah direncanakan nanti untuk datang. Itu sudah rencana Tuhan, sudah desanya Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Tuhan sudah mengatur semua demikian rupa. Seperti itu. Jadi Tuhan, itulah kalau kita baca kitab tuh kita sulit mengerti Tuhan. Tuhan sudah merencanakan semua supaya nanti pohon kehidupan itu nanti kita nikmati di Firdaus. Seperti itu. Entah nanti Firdaus itu akan terus ada nanti taman Allah atau enggak tahu lah. Tetap ada di sana Firdaus di tingkat ketiga dari surga. Ya, ayat yang keempat, ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur taman Eden itu ditempatkannya beberapa kerub atau malaikat dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi orang-orang tidak bisa lagi ke taman Eden karena ada kerub-kerub Allah yang melindungi taman Eden. Jadi sekarang menurut saya teman-teman, orang-orang yang sekarang menciptakan teknologi yang roket itu teman-teman, yang mau ke Mars atau kemana lah teman-teman, itu mereka berusaha menembus di langit, mau tembus ke taman Eden mungkin ya menurut saya. Karena ketika mereka mau tembak ke langit teman-teman, itu senjata hancur teman-teman. Saya yakin itu ada kerub yang jaga teman-teman, yang menghancurkan itu, melindungi langit ini jangan sampai ditembusi. Itu manusia ini seperti manusia ingin membuat menara baru mau sampai kepada Tuhan, Tuhan hancurkan semua seperti itu. Karena manusia itu berdosa. Sekarang manusia banyak membuat teknologi mau ke langit lah, mau ke luar lah, mau ke apalah. Itu mereka menentang kodrat itu tidak boleh tembus langit itu lah Ta'ala, kita tidak boleh untuk mau tembus ke langit itu tidak boleh karena itu dijaga kerub-kerub begitu. Seperti itu. Saya lihat ada satu video ya, mereka tembak ke langit itu roket, tapi roket meledak di langit, tidak bisa tembus. Kan ada satu pelindung di langit atau mungkin ada penjaga di sana yang menghancurkan itu roket, tidak bisa tembus. Gitu, supaya mereka tidak jalan pohon kehidupan seperti itu. Jadi manusia tidak bisa ke Firdaus. Jadi Firdaus itu ada sampai sekarang ada, makanya tingkat ketiga dari surga. Gitu. Manusia tidak bisa masuk ke situ. Berarti karena manusia berdosa diusir sama malaikat. Ada ayat-ayatnya. Nah, taman Eden saya bilang sama dengan taman Eden, taman di Eden begitu. Seperti itu. Atau taman Firdaus, Firdaus ada taman di Firdaus begitu. Begitu. Karena di sana sama-sama ada pohon kehidupan, tadi saya bilang kan di sana ada sama-sama pohon kehidupan. Berarti taman Eden dan taman Firdaus itu sama teman-teman. Itulah taman yang dulu Adam dan Hawa, tapi karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka dibuang ke sana teman-teman, dibuang ke bumi, dibuang keluar dari taman Eden. Tuhan dulu kan menempatkan manusia itu taman Eden untuk mengusahakan taman itu. Tapi karena manusia makan pohon pengetahuan baik dan jahat, dia dikeluarkan. Supaya jangan makan tuh pohon kehidupan dulu. Nah, ini dapat menyatakan posisi taman Eden dan bumi yang tempatnya berbeda. Kira-kira taman Eden di atas bumi, taman Eden di atas bumi atau Firdaus, seperti itu. Kejadian 2 telah berkata, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, di situ tempatnya manusia yang dibentuknya itu. Jadi Tuhan membuat taman di Eden di sebelah timur. Ada Eden nih, tapi dia Firdaus nih, Tuhan buat taman situ, dan ada satu taman itu di situ Tuhan tempatkan manusia di taman itu, manusia yang dibentuknya. Ayat yang ke-15 berkata, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman. Jadi Tuhan memelihara manusia itu memelihara itu taman Eden. Taman Eden saja jaga taman yang luar biasa. Tidak suruh mengusahakan bumi dulu, belum itu nanti. Setelah manusia keluar dari
bumi itu, dari keluar dari Taman Eden. Apa itu? Allah buat di Eden disebut Taman Eden. Manusia ditempatkan di taman. Mengapa Tuhan mau manusia di taman Eden? Karena Tuhan mau dekat dengan ya. Karena manusia, Tuhan menciptakan manusia serupa dengan Sang Dia. Tuhan mau supaya manusia itu dekat dengan Tuhan, maka manusia ditempatkan di Taman Eden, di tamannya Allah. Seperti itu. Taman Firdaus Allah tadi, seperti itu di Wahyu. Dan mereka manusia berdosa, maka manusia diusir, karena asal manusia itu dari tanah begitu. Jadi karena manusia dari tanah, dikembalikan pada tanah begitu. Kalau Taman Eden kan taman yang luar biasa, jadi tidak bisa manusia di situ karena dosa, harus dikeluarkan. Setelah Tuhan Yesus datang ke bumi untuk tebus kita dengan darahnya, kita yang percaya kepada Yesus yang meninggal sebelum akhir zaman atau kebangkitan akan kembali ke Taman Eden atau Taman Firdaus yang dulu tempat Adam dan Hawa, tapi dengan roh dan jiwa. Jadi orang-orang yang sudah meninggal sekarang dalam Yesus, yang hidup dengan Yesus, sungguh mereka sekarang di Taman Eden atau di Taman Firdaus Allah, tempat dulu Adam dan Hawa dulu begitu. Menurut saya ya, pandangan saya seperti itu. Jadi mereka sekarang itu di Taman Eden atau di Taman Firdaus, mereka sedang menikmati makan pohon kehidupan. Luar biasa ya, mereka menikmati sekarang di sana. Jadi terus tangisi lah, kalau kita percaya orang yang kita kasih dia cinta Tuhan, rajin ikut Tuhan Yesus sungguh-sungguh, pasti dia di sana teman-teman. Tapi dalam bentuk roh dan jiwa nanti dibangkitkan. Kemana kita ketika mengalami rapture? Nah ini, kemana kita ketika mengalami rapture? Ke bumi yang baru dan langit. Ini menurut pemandangan saya, baca kita. Mungkin teman-teman mungkin pendapat lain, silakan teman-teman kasih pendapat lain, komentar di bawah. Tapi menurut saya, ketika kita rapture, kita dibawa Tuhan ke bumi yang baru, langit yang baru. Dengan bumi yang sekarang ini mau dimusnahkan, diganti dengan dimusnahkan, dilenyapkan. Nanti bumi yang baru dan langit baru dibentuk untuk kita yang sudah diangkat. Sudah jadi, saat kita angkat itu bumi dan baru langit sudah jadi, tinggal kita masuk saja. Nanti dibagi, menurut saya semua dibagi sesuai dengan perbuatan di bumi begitu, tempat-tempat. Ya, apalah semuanya sesuai dengan perbuatan di bumi begitu. Makanya kita banyak berbuat kebaikan, kebenaran, melakukan kehendak Tuhan. Mungkin kita punya tempat yang banyak terbaik di surga. Nah, itu sesuai dengan jatah kita masing-masing. Seperti itu. Meminta bersama Tuhan seperti itu. Seperti yang tadi sudah saya katakan. Langsung langit baru dan bumi, mau saya jelaskan sedikit. Langit baru, bumi baru itu sudah baik, teman-teman bisa baca sendiri di Alkitab, ada di Yesaya, ada di Petrus, ada di Wahyu, ada. Teman-teman baca sendiri, biar teman-teman juga belajar sendiri firman Tuhan. Saya tambahkan ayat-ayatnya saja, karena surga sudah pasti tempat yang baik ya. Langit baru, bumi yang baru, tempat yang bagus, luar biasa, yang tidak ada tangisan lagi, semua indah, bahagia. Yesaya 65 ayat 17 berkata, sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi. Hal-hal yang dahulu, yang bumi lama, langit lama itu tidak diingat lagi teman-teman. Orang yang sudah tidak percaya Yesus, yang meninggalkan Yesus, yang nabi-nabi palsu atau antikris, setan, semua iblis, semua lenyap teman-teman, hilang. Sudah tidak ada diingatan kita lagi, hilang. Tidak kita pikirkan mereka lagi. Fokus kita ya Yesus, hidup damai di surga. Sudah tidak pikir lagi orang-orang yang sudah tidak percaya. Sudah hilang pikiran itu teman-teman. Amnesia, orang bilang hilang ingatan akan mereka. Alkitab berkata hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Jadi hal-hal yang dulu tidak akan timbul lagi, rasa cemburu, iri hati dengan orang lain, yang misalnya kita cemburu dengan selingkuh, apalah hal-hal yang cemburu dengan kita punya pasangan, karena tidak ada lagi hal-hal seperti itu teman-teman. Tidak timbul lagi dalam hati era iri hati, dengki, marah, benci, tidak ada lagi teman-teman, karena itu sudah hilang. Masa lampau, apa hal-hal buruk, dosa-dosa yang kita lakukan masa tidak diingat lagi teman-teman. Tidak lagi ingat, hapus yang buruk-buruk itu, yang najis, yang kotor, hilang. Semua kudus, suci, semua yang baik, kudus, semua di surga itu, semua yang ada di situ yang baik-baik. Yesaya 66 ayat 2 berkata, siap sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan, demikian keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Wah, luar biasa ya. Kita akan hidup seperti bumi teman-teman. Maksudnya kita hidup berpenduduk di surga, di langit baru, hidup seperti normal manusia pada umum, tapi dalam kebenaran, dalam kekudusan, dalam kesucian.
tidak lagi dosa seperti itu. Makan seperti biasa karena tubuh tuh, tapi makan yang tidak ada kotoran lagi menurut saya, tidak menghasilkan sisa-sisa pembuangannya begitu. Jadi bersih, makan semua sehat, bersih, semua aman gitu. 2 Petrus 3:13 ayat 14. Tapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sesuai bilang ya, di langit yang baru, bumi yang baru nanti Tuhan ciptakan nanti untuk kita. Mungkin sudah Tuhan ciptakan. Di mana terdapat kebenaran, hanya terdapat kebenaran teman-teman di situ. Tidak yang lain lagi. Saya percaya saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, sambil kita menantikan nanti langit baru yang baru, kamu harus berusaha, kata Petrus, supaya kamu mendapat kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Jadi kita berusaha untuk hidup suci, hidup kudus dengan kekuatan dari Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan, minta kekuatan Tuhan, kita mengasihi Tuhan, hidup dengan Tuhan sungguh-sungguh, kita mengasihi sesama, kita melakukan kebaikan, kita melakukan kebenaran, kita lawan arus dunia ini, yang dunia ini menuju kepada kebinasaan, tapi kita tebarkan kebenaran, kita hidup dengan kebenaran, kita tidak terpengaruh oleh dunia ini. Dunia mau sesat, kita tetap lurus. Mungkin yang di kantor kerja, bos mulai suruh kita hal-hal yang tidak sesuai kebenaran, kita tetap hidup benar, apapun harganya tetap melakukan kebenaran begitu. Bos suruh suap sini apa, kasih gratifikasi atau suap-suap, supaya tutup mulut lah, jangan sampai ketahuan saya ini. Saya tetap jujur, apapun terjadi, saya mau dipecat, terserah, saya hidup benar. Itu harus tangguh begitu, jangan terpengaruh begitu. Mungkin kita punya usaha, kita mulai kompromi, kita mulai tidak dengan cara yang baik, kita mulai tipu sana, kita mulai pakai cara-cara yang singkat, cara-cara yang cepat, tapi cara yang salah. Kita mulai hutang kiri kanan, mau lakukan hal yang kita tapi lakukan kebenaran, apapun harganya, apapun penderitaannya harus dilewati. Kebenaran harus tegakkan, namanya Yesus tegakkan. Ketika kita ditantang, apa agama kamu? Saya Kristen, saya percaya Yesus Tuhan Juru Selamat. Apa yang terjadi? Katakan. Selamat Tuhan Yesus sudah suruh katakan. Kalau Roh Kudus sudah dorong untuk kamu sampaikan tentang kebenaran, sampaikan. Jangan takut teman-teman. Kecuali kita sok-sokan ya, jangan sok-sokan untuk beritakan Yesus, tapi benar-benar sesuai waktu Tuhan, ketepatan, dan benar-benar momen yang tepat untuk kita sampaikan kebenaran begitu. Jangan malu, sampaikan nama Yesus, jangan takut, jangan ragu, sampaikan Yesus kemanapun teman-teman berada. Selama Roh Kudus ada dan ada keberanian yang Tuhan sudah berikan, sampaikan begitu. Yaitu Petrus bilang lagi, saya ulang lagi ya, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Amin. Wahyu 21 ayat 1-2. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, sudah dimakan oleh api, seperti yang saya sudah jelaskan di renungan sebelum tentang tentang api kekal. Itu sudah dijelaskan teman-teman dengar kembali. Jadi bumi yang lama ini sudah dihanguskan, dibakar habis Tuhan, dihilang lenyap semua, diganti dengan bumi yang baru, langit yang baru. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, kota kudus Allah yang dulu di bumi itu Yerusalem yang dulu, tapi sekarang diganti dengan Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, turun ke langit yang baru, bumi yang baru. Nanti bumi, langit baru dan bumi baru itu tempat manusia, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Nanti Yerusalem itu ibu kota Allah atau kota Allah itu turun ke bumi baru, langit baru, yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk semuanya. Luar biasa ya. Zakaria 14 ayat 8 berkata, nubuat Zakaria, pada itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem, setengahnya dari mengalir ke laut timur dan setengah lagi ke laut barat. Itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin. Seperti itu, air kehidupan mengalir Yerusalem. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Jadi akhir zaman nanti Tuhanlah turun
bersama dengan kita, dia tinggal bersama-sama kita di kota Yerusalem. Kita akan datang kepada Tuhan, bertemu dengan Tuhan Yesus, kita bertemu dengan Bapa Raja. Wow, Tuhan, saya sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah selamatkan saya. Tuhan mau menerima saya ketika ketemu dengan Tuhan Yesus nanti di surga. Kita ketemu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah selamatkan saya. Terima kasih saya sudah boleh berada di surga ini. Saya sudah menikmati Engkau. Terima kasih Tuhan, sangat luar biasa. Aku bersyukur Tuhan, Engkau mengasihi aku. Aku sudah sampai di sini bersama-sama dengan Engkau sudah berjumpa. Ya Bapa, terima kasih Bapa, Engkau mengasihi aku mengasihi Engkau Tuhan. Jadi kita mengasihi Bapa, tidak sebagai raja saja tapi sebagai Bapa yang kekal. Tuhan yang mengasihi kita, sangat mengasihi umatnya. Kita tidak ingat lagi Tuhan, teman-teman, masa lalu kita atau hal-hal yang buruk yang masa lalu kita, orang-orang yang sudah tidak ingat lagi. Kita ingat Tuhan Yesus, kitanya mengasihi dia. Tuhan memberikan kita hati yang baru, hati yang mengasihi kita. Seperti itu. Hati yang mengasihi dia. Seperti itu. Sekian dan terima kasih teman-teman. Itu yang mungkin saya bisa bagikan teman-teman. Kiranya teman-teman sudah mengerti luar biasa tentang firman Tuhan. Sangat luar biasa teman-teman. Firman Tuhan ini sangat indah. Saya sangat luar biasa ya teman-teman. Karena menurut teman-teman firman Tuhan itu sangat indah ya teman-teman kalau kita baca. Walaupun kita banyak masalah, tantangan, tapi kalau kita baca firman Tuhan kita dapat kekuatan, dapat penghiburan, dapat kepastian akan keselamatan. Dan nanti kita akan bertemu dengan Tuhan. Itu yang janji yang kita nantikan. Selama hidup di bumi, nikmati hidup bersama Tuhan Yesus, nikmati bersama orang-orang yang kita kasihi dalam Tuhan. Kita tebarkan kebenaran, hidup benar apapun. Kalau orang tua kita salah, kita mengasihi dia, tapi kita harus kasih tahu yang benar. Walaupun orang tua, tapi kita kasih tahu yang kebenaran, tapi dengan cara yang benar. Kita menasihati orang tua. Kalau orang tua kita salah, kita siap dinasihati orang tua, begitu. Tapi begitu juga kalau orang tua kita salah, kita juga wajib untuk memberitahukan yang benar. Walaupun orang tua bilang anak kecil mau atur orang tua, jangan. Kita harus kasih tahu, tapi dengan cara yang tepat, teman-teman. Mungkin kita ajak orang tua makan-makan kan, baru kita ingatkan orang tua. Nggak salah, kita saling satu sama lain. Begitu juga kalau kita punya anak, kalau anak kita merasa kita kurang bagus dalam mendidik dia, dia menegur kita, kita harus belajar dewasa menerima teguran dari anak kita. Jadi jangan anggap kita orang sudah besar dan kita tidak mau ditegur oleh orang yang paling kecil. Itu kita sombong teman-teman. Justru anak kecil ini kadang-kadang mereka jujur teman-teman. Biarlah mereka menegur kita supaya kita benar. Walaupun kita merasa kita paling berpengaruh, kalau anak-anak atau orang-orang lebih muda menegur kita, terima teman-teman. Jangan merasa kita sudah tua tapi merasa kita paling tahu teman-teman. Kita harus belajar untuk merendahkan hati. Kalau kita tahu dia yang dia tegur itu benar-benar kita salah, ya kita akui. Terima kasih sudah menegur saya. Gitu, lapang dada teman-teman, jangan kita angkuh. Selama kita masih di bumi ini, kita wajib untuk menerima nasihat dari orang lain. Gitu. Terima saja, tapi bila kita mengambil yang positif, ya ambil. Yang salah yang kita jangan ambil, begitu. Jadi jangan takut untuk ditegur. Siapapun yang menegur kita, kecil orang besar, selama itu baik buat kita, tegur. Kita terima. Begitu. Alkitab berkata, sesudah itu kita akan hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyosong Tuhan di angkasa. Demikian kita untuk selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkan seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Ya. Sekian dari saya teman-teman. Silakan bagikan apa yang sudah saya sampaikan kepada saudara-saudara teman-teman di rumah atau teman-teman bagikan saya teman-teman, jangan takut. Mungkin orang yang baru, mungkin teman-teman kenal saya seperti orang lain. Saya mungkin bukan profesi saya sebagai pendeta atau apa, bukan profesi saya sebagai hamba Tuhan tapi saya ini karena saya belajar teman-teman waktu saya kuliah. Walaupun kuliah saya tidak sesuai dengan jurusan ini, teologi, tapi saya sangat antusias dengan Tuhan walaupun banyak kekurangannya teman-teman, tapi saya banyak belajar teman-teman karena saya penasaran teman. Intinya adalah rasa penasaran itu yang membuat saya mencari Tuhan sungguh-sungguh, ingin mengenal dia, mengenal hidup ini seperti apa. Saya sudah lakukan ini semenjak saya kuliah waktu 10 tahun yang lalu lah, seperti itu. Jadi panjang perjalanan iman saya, walaupun banyak jatuh bangun, tapi saya tetap bangkit maju untuk Tuhan. Walaupun banyak kekurangan, tapi saya percaya selama masih ada kesempatan saya terus bangkit, karena tidak lagi pilihan lain selain hidup itu bangkit cari Tuhan, kembali kepada Tuhan. Tidak ada cara lain, hidup begitu saja. Seperti itu, karena kita sangat menantikan Tuhan nanti.
Oke teman-teman, next nanti saya akan bagikan banyak lagi renungan yang lain, yang hal-hal yang menarik teman-teman. Jangan bosan dengan suara saya, jangan menyerah. Selama ada Roh Kudus, kita tidak pernah sendiri teman-teman. Roh Kudus akan menghibur kita. Kita tidak pernah sendiri. Jadi teman-teman jangan merasa sendiri, ada Roh Kudus di hati teman-teman. Undang Roh Kudus untuk bicara dalam hati teman-teman, untuk Roh Kudus mengurapi teman-teman, memenuhi teman-teman, dan biarlah Tuhan memenuhi teman-teman dengan Roh Kudusnya, dan Roh Kudus menjadi teman yang baik, sahabat yang baik, kekasih kita yang menemani kita saat di bumi ini. Tidak ada yang lain lagi, hanya Tuhan saja yang sangat mengasihi kita. Tidak ada manusia mengecewakan, tapi Tuhan sangat mengasihi kita. Dia dekat sekali di hati kita. Roh Kudus di hati kita teman-teman, tidak jauh teman-teman. Tidak di gereja, tidak di persekutuan. Persekutuan atau gereja itu hanya wadah saja untuk kita berkumpul dengan seiman, saling menguat. Tapi sejatinya itu Roh Kudus itu ada dalam hati kita. Bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan, yang terima Yesus sungguh-sungguh, Roh Kudus itu ada di hati kita. Tinggal bagaimana kita minta Tuhan memenuhi kita dengan Roh Kudus. Ini saja supaya kita kuat, tangguh menghadapi apapun. Seperti itu teman-teman. Ini yang bisa sampaikan. Saya pengen terus, tambah terus, maaf teman-teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.